ketika kita bicara tentang apa yang diharapkan oleh publik, sesungguhnya yang diharapkan publik itu kira-kiranya ada 5 hal yang sama semua tuh. Iya, iya. Inilah yang harus dibereskan oleh negara Iya. dengan serius. Bagaimana kita menjalankan tugas yang pernah diberikan sebagai dasar untuk memprediksi bagaimana dia menjalankan tugas kelak. Kan sederhana bukan? Nah ini kadang-kadang tidak jadi perhatian, Ref. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada gagasan, visi, misi. Nah padahal itu bisa dibikinin orang lain. Oh iya, dan itu terjadi di pilkada. Dan kalau udah dibikin orang lain, lalu dia tidak sehati dengan apa yang dia katakan. Silakan Mas Anies, memang ada kegiatan. Ya, kita ada tentu ada cara, tapi gini, Raf. Jadi saya melihat sekarang ini saya dapatkan amanah baru untuk menjadi seorang calon. Nah, saya harus menjalankan amanat ini dengan mengkomunikasikan. Tapi juga saya mengajak kepada teman-teman semua, seperti juga Bung Refli di sini, untuk melihat juga rekam jejak Bung Refli. Karena itulah prediktor terbaik, Bung. Jadi bagaimana kita menjalankan tugas yang pernah diberikan sebagai dasar untuk memprediksi bagaimana dia menjalankan tugas kelak. Kan sederhana bukan? Nah ini kadang-kadang tidak jadi perhatian, Ref. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada gagasan, visi, misi. Nah padahal itu bisa dibikinin orang lain. Oh iya, dan itu terjadi di pilkada. Dan kalau udah dibikin orang lain, lalu dia tidak sehati dengan apa yang dia katakan. Walaupun itu diungkapkan di dalam kampanye, selesai kampanye bisa dilupakan. Dan bahkan different directionnya berbeda. Malah dia bilang soal kemandirian, soal misalnya kedaulatan, soal kepribadian, direction juga beda. Beda banget gitu. Iya. Tapi ini, Raf, jadi saya lihat ke depan itu, dan sekarang ini ya, kalau yang nggak kelihatan ya, Ref, dari perjalanan saya jalan ke beberapa tempat, yang tidak banyak terlihat itu adalah bahwa di sana kami itu sebetulnya shopping masalah. Shopping masalah itu belanja ya. Belanja masalah. Bukan membuat masalah gitu. Iya, belanja masalah. Belanja apa sih problem-problem yang dihadapi? Nah itu biasanya nggak terlihat sesi-sesi seperti itu. Karena itu memang fungsinya kita mendengar. Dan nggak usah menggurui lah. Dengarkan aja. Tapi itu dilakukan tadi sebelumnya. Oh iya, ini sekarang ini. Iya, sekarang silakan. Kalau sekarang kan nggak ada kewajiban berdebat. Kalau sekarang, tapi nanti ketika sudah itu sih kita ikut. Jadi nanti Ref bilang aja sama KPU, biar KPU yang atur supaya lebih memberikan informasi lah pada mereka. Rupanya saya diprovokasi terus-menerus tuh, majelis. Saya terserah beliau. Bro, silakan mungkin closing statement kalau memang mau, dan closing statement di RH Channel itu bisa 2 jam sendiri. Oh gitu ya. Saya bilang terima kasih. Terima kasih Refli, Bung Refli sudah mencerdaskan kita semua lewat podcast-podcastnya. Ibu saya ini termasuk yang dengerin Refli rutin. Ini di bawah nih
Abis ini Refli ketemu ya. Salam ya. Kemudian yang kedua, terima kasih kesempatan untuk tukar pikiran di sini. Dan insya Allah ini bukan yang terakhir. Dan saya melihat persis yang disampaikan Bung Refli tadi, bahwa gagasan, rekam jejak itu harus ditunjukkan sehingga ketika publik itu mau melakukan assessment, dia bisa melakukan assessment yang lengkap. Dan kita tidak bisa melarang alasan orang memilih. Alasan bisa bermacam-macam. Yang penting dari sisi kita yang ditawarkan adalah perencanaan atau biasa kita sebut dengan misi. Kemudian rekam jejak. Saya juga mau sampaikan di sini. Saya bedakan antara target dengan misi. Kalau target itu sesuatu yang ingin kita raih. Kalau misi itu sesuatu yang ingin kita laksanakan. Jadi kalau Piala Dunia sekarang ini, itu seluruh tim itu berangkat dengan target. Targetnya meraih sesuatu. Ketika itu tercapai, selesai pekerjaan. Begitu menang Piala Dunia, selesai, istirahat sudah. Pulang, nggak mau ngapain. Kalau misi tidak. Kalau misi itu justru itu harus dilaksanakan, harus diemban itu. Jadi misi inilah yang kita ingin bawa. Jadi bukan hanya tentang bagaimana kompetisi ini bisa dilaksanakan, dilewati, tapi juga apa yang mau dibawa itu disiapkan dengan baik. Nah, saya terima kasih kesempatan ini. Insya Allah nanti bisa ngobrol lagi di RH channel dan sudah pasti harus, karena pertanyaan ini banyak sekali. Nanti pertanyaan itu akan saya saring, ya kan? Dan kemudian menjadi tanggung jawab saya juga untuk dijawab pada kesempatan lain, kira-kira begitu ya. Jadi saudara sekalian, saya ingin menyampaikan terakhir polling yang kita buat, belum banyak sih yang berpartisipasi karena baru dibikin juga, yaitu mana yang Anda pilih soal cawapres Anies Baswedan. 3.600-an baru votingnya, nanti perkembangannya saya kasih tahu juga. Dari partai politik itu 24%, kemudian bukan dari partai politik 76%. Itu saja angkanya yang bisa kita sharing. Kalau nama kan tidak sopan saya, walaupun kalau tidak ada Bung Anies, saya selalu simulasikan nama-nama. Kalau mau dilihat hasilnya boleh juga. karena peserta pollingnya itu bisa sampai puluhan ribu, ada yang 80.000, 50.000, 90.000, gitu-gitu ya. Tentu bukan survei, tapi paling tidak ini kan keinginan, dan pasti keinginan itu biasanya kadang-kadang realitas dari sebagian masyarakat. Tapi kalau misalnya patternnya sudah sama, itu biasanya sudah mewakili, kira-kira begitu ya. Kalau kita bicara gitu. Iya. Saya punya pengalaman soal ini. Iya. Satu ketika saya menjadi juri desain. Desain Museum Nasional, Museum Nasional yang sekarang ada itu. Iya. Tapi waktu saya jadi juri ini masih di kampus ya. Iya. Jadi saya belum jadi pejabat negara. Iya. Masih di kampus. Itu 2011 atau 2012. Saya waktu diundang kampus Paramadina. Ya. Waktu saya diundang, saya sempat tanya, ini bener, saya kan bukan orang desain. Ya. Saya bukan orang, ilmu saya bukan arsitektur, bukan interior design, bukan landscape. Iya, ternyata ketika saya datang, yang disebut sebagai jurinya itu banyak sekali dengan variasi yang beda-beda. Ya. Saya kebetulan dari unsur akademisi, tapi beda-beda yang datang itu. Lalu kami diminta milih kalau tidak salah 5 rancangan. 5 rancangan. Itu dijajar, situ ada ruangan besar. Ada banyak tuh, mungkin 40-an finalis lah gitu. Yeah. Nah tiap kita itu milih 5. Milih 5. Jadi 5 kalau nggak salah. Pilih 5 satu-satu. Ketika udah milih 5, ini 9 atau 11 juri itu kumpul, kasihkan 5. Ternyata, believe it or not, ada desain yang semua orang itu pilih. Oke. Nah di situ saya baru tahu. Iya. Jadi ketika dikasih opsi, nah kata mereka nih, teman-teman bilang, Pak, beginilah caranya menilai. Kalau kita believe 1-2 orang, maka kita akan merasa
ya inilah pilihannya. Tapi ketika kita tugaskan 11 orang atau 9 orang, ketika mereka dipilih 5, itu ada 1-2 desain yang semua itu pada milih semua. Belum tentu nomor 1 semua ya. Tapi masuk sebagai dari 30-an itu. Nah, inilah kira-kira yang cocok publik. Kalau preferential voting menang dia. Ya. Tapi artinya menurut saya gini, ini yang menarik bahwa ketika kita bicara tentang apa yang diharapkan oleh publik, sesungguhnya yang diharapkan publik itu kira-kiranya ada 5 hal yang sama semua tuh. Iya. Inilah yang harus dibereskan oleh negara dengan serius. Gitu kira-kira. Dan itu biasanya soal kebutuhan bahan pokok. Nah itu seperti saya bilang Jakarta, bahan pokok, kemudian biaya hidup, lapangan pekerjaan, kesehatan, lama-lama. Jadi lama-lama sama semua dan itu menjadi prioritas. Ya, saudara sekalian, saya tidak bisa menahan Bro Anies lebih lama karena saya akan dimaki-maki orang yang akan bertemu dengan beliau setelah ini. Tapi luar biasa, kita bisa berdialog paling tidak selama 2 jam kurang ya. 1,5 jam lah. Dan next time kita akan mudah-mudahan bertemu lagi ya. Jadi kalau nggak di sini di tempat lain gitu kira-kira. Ini Rev, nanti insya Allah yang berikutnya saya datang ke tempat lain. Nah, alhamdulillah saya mau ngomong begitu, tapi kan tidak polite kalau saya memaksa beliau. Enggak, saya udah bisa ngerasain. Udah ngerasain ini kira-kira. Dan kalau karena beliau sudah berjanji, ya kan, nanti pertanyaan akan saya kumpulkan yang kira-kira pertanyaan yang kumpulin dong. Ya, saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan itu nanti udah jawab pertanyaan aja. Ya, daripada kita, soalnya bukan apa, kalau saya berdebat sama beliau atau berdiskusi sama beliau, nggak usah di on air. Nanti saja. Ya, saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.